Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Problematika dan Pengembangan Pembelajaran Matematika, yaitu Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD dan Bapak Dr. Sugeng Sutiarso MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ahmad Safi'i, Sukawati, Nikade Desi Lia Sagita, dan R.A. Anissa Cahya Imani Syadid. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Problematika Pembelajaran Matematika di Singapura. Yang pertama ada pembelajaran matematika. Jika kita lihat definisinya, yang pertama adalah definisi pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian untuk matematika itu merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana mengukur, menghitung, dan membandingkan sesuatu. Sedangkan pembelajaran matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan persoalan praktis yang unsurnya itu adalah logika, intuisi, analisa, dan konstruksi, baik secara generalitas dan individualitas, serta cabang-cabangnya antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Kemudian selanjutnya ada komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran itu yaitu yang pertama adalah guru, siswa, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Oke, materi selanjutnya itu tentang problematika pembelajaran, di mana akan dibahas mengenai definisinya, faktor yang mempengaruhi, dan juga faktor penyebab. Definisi yang akan dibahas ada 3, yaitu tentang problematika pembelajaran dan problematika pembelajaran. Pengertian dari problematika pembelajaran itu sendiri adalah suatu penyelesaian yang dibutuhkan karena terjadinya ketidaksesuaian antara teori dan juga realita kenyataan. Lalu yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha dari guru untuk membuat siswa belajar, di mana terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa dalam proses pembelajaran, di mana perubahan itu didapat karena adanya kemampuan yang baru dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha yang keras. Lalu, dari pengertian problematika dan pembelajaran dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari problematika pembelajaran itu sendiri, yaitu kendala atau persoalan dalam proses pembelajaran yang harus dipecahkan agar tercapainya tujuan secara maksimal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pada problematika pembelajaran. Di sini terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama yaitu media dan instrumen pembelajaran, yang kedua metode pengajaran, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian. Media dan instrumen pembelajaran memiliki pengaruh dalam membantu guru untuk dapat mendemonstrasikan bahasa, bahan atau materi pelajaran kepada siswa sehingga menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Lalu yang kedua yaitu metode pengajaran, di mana metode ini memiliki peranan yang penting dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar yang baik dan hendaknya menggunakan berbagai jenis metode mengajar yang bervariasi dan menyenangkan. Lalu yang ketiga ataupun terakhir, evaluasi atau penilaian, di mana evaluasi ataupun penilaian ini berfungsi untuk dapat mengetahui tercapainya atau tidak tujuan dari pengajaran itu sendiri, dan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Lalu, yang terakhir yaitu faktor penyebab, di mana faktor penyebab ini menurut Dimyati dan Sudiono itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal dalam belajar siswa mengalami berbagai masalah atau mengalami berbagai problema pembelajaran. Di antaranya yang pertama itu sikap ketika belajar, lalu motivasi belajar, konsentrasi dalam belajar, kemampuan mengolah dalam belajar,
yaitu seperti isi dan bagaimana cara menangkap informasi dari pembelajaran tersebut, lalu kemampuan berprestasi, rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan yang terakhir adalah cita-cita siswa. Lalu terkait faktor eksternal dalam problematika pembelajaran, ada 5. Di antaranya itu adalah guru, di mana guru ini sebagai pembina siswa dalam belajar. Lalu yang kedua, sarana maupun prasarana dalam pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan dalam penilaian individu maupun kelompoknya. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolahnya. Dan yang kelima adalah kurikulum sekolah. Materi selanjutnya adalah pembelajaran matematika di Singapura. Ada 3 yang akan dibahas di sini. Yang pertama komponen pembelajaran, yang kedua sistem pendidikan, dan yang ketiga pembelajaran matematika di Singapura. Komponen pembelajaran di Singapura ada 6. Yang pertama tujuan pendidikan, yaitu memberikan kesempatan bagi pelajar untuk dapat merasakan sistem pendidikan di Singapura yang meletakkan keunggulan dan menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas dunia. Yang kedua, ada peserta didik, yaitu seseorang yang mengikuti program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang guru atau beberapa orang guru. Yang ketiga, ada pendidik di sekolah atau guru atau pengajar suatu ilmu, di mana selain sebagai pengajar berperan sebagai pembimbing, pembina, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada orang tua dan lingkungan masyarakat. Orang tua adalah pendidik atau guru pertama bagi anak sebelum mereka masuk ke sekolah formal. Dan lingkungan masyarakat berperan sebagai pembimbing, pemberi penyuluhan, dan pembina. Di mana seorang pemimpin keagamaan memimpin kegiatan aktivitas kerohanian. Yang kelima, ada interaksi edukatif pendidik dan anak didik, di mana interaksi ini biasanya terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, biasanya terjadi tanya jawab dan diskusi antara guru dan peserta didik atau peserta didik dan peserta didik. Yang keenam, ada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan biasanya memuat tujuan pendidikan, silabus pendidikan, dan topik-topik materi menggunakan metodologi yang tepat dan sesuai. Yang kedua, sistem pendidikan di Singapura. Berdasarkan bagan yang telah dipaparkan di sini, yang pertama, anak masuk ke kindergarten yang ditempuh selama 2 tahun, biasanya untuk anak usia 4-6 tahun. Kindergarten di sini ada 2, yaitu kindergarten 1 dan kindergarten 2. Selanjutnya, anak masuk ke yang namanya primary education atau sekolah dasar yang ditempuh selama 6 tahun, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelas 1 sampai kelas 4 itu disebut dengan tahapan dasar, di mana anak biasanya belajar matematika, bahasa Inggris, dan bahasa daerah dengan pelajaran tambahan seperti seni, musik, olahraga, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam di kelas 3. Untuk kelas 5 dan kelas 6 biasanya masuk ke tahap orientasi di mana anak mempersiapkan diri untuk mengikuti PSLE atau Primary School Leaving Education atau Ujian Nasional Singapura. Selanjutnya, anak masuk ke secondary education, yaitu sekolah menengah yang ditempuh selama 4 atau 5 tahun. Selama 4 tahun untuk anak-anak yang berkemampuan baik, biasanya terjaring 75% dari sekolah dasar, dan 5 tahun untuk anak-anak yang berkemampuan rendah, dan biasanya terjaring 25% dari anak-anak sekolah dasar. Selanjutnya, anak mengikuti yang namanya ujian level 0, untuk selanjutnya mengikuti junior college yang ditempuh selama 2 tahun, yaitu persiapan sebelum masuk ke universitas. Atau anak-anak bisa memilih yang namanya politeknik yang ditempuh selama 3 tahun, yang kemudian akan dijaring untuk masuk diploma sebanyak 10% dari yang terbaik dan mengikuti dan masuk ke universitas. Selanjutnya ada pembelajaran matematika di Singapura. Untuk primary education dan kindergarten biasanya menggunakan Singapore Math atau teknik dasar untuk pembelajaran matematika anak usia dini hingga sekolah dasar. Di Singapore Math ada 3 tahapan. Yang pertama ada concrete test atau tahapan konkret atau tahapan nyata di mana guru memberikan contoh nyata kepada siswa. Yang kedua ada pictorial phase atau tahapan
Vektorial di mana guru memvisualisasikan contoh konkret ke dalam objek yang dapat dipikirkan oleh siswa. Yang ketiga, ada abstract phase atau tahapan abstrak di mana sudah menggunakan nomor dan simbol. Selanjutnya ada secondary education. Di secondary education itu menggunakan silabus matematika yang diadaptasi dari kurikulum matematika. Di sini ada 3 silabus. Yang pertama silabus matematika level 0, di mana ini adalah silabus utama yang digunakan. Yang kedua ada silabus matematika tambahan level 0, dan yang ketiga ada silabus matematika tambahan level N. Di mana silabus kedua dan ketiga ini bertujuan agar siswa dapat memahami konsep dan membangun keterampilan matematis untuk pembelajaran matematika selanjutnya, dan mendukung pembelajaran mata pelajaran lainnya. Keterampilan matematis yang dikembangkan itu berupa keterampilan bernalar, pemecahan masalah, berpikir, aplikasi, dan metakognitif. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran matematika di Singapura. Di sini ada 5 kelebihan. Yang pertama ada kualitas guru menjadi kunci utama. Jadi guru di sini adalah guru yang terbaik dan lulusan dari universitas. Di mana Singapura itu sangat memfokuskan guru itu dijadikan kunci utama. Kalau seandainya Singapura merasa kekurangan guru, mereka tidak akan segan untuk mengimpor guru dari luar untuk mendukung sistem pendidikan nasionalnya. Yang kedua, memberikan fasilitas lengkap dan terbaik. Jadi fasilitas-fasilitas pembelajaran di Singapura itu sudah lengkap dan terbaik, di mana terdiri dari ruang guru, ruang belajar, perpustakaan, ruang olahraga, ruang interaksi yang tertata dan tersusun dengan baik. Yang ketiga, ada pengawasan bakat terpadu, di mana anak-anak dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah itu diawasi untuk kemudian diarahkan untuk masuk ke universitas atau ke politeknik. Yang ketiga, tes ujian sangat menentukan. Jadi tes ujian di sini itu untuk masuk ke yang namanya universitas lokal Singapura. Jadi ujiannya itu dilakukan dengan ketat dan yang masuk itu hanya yang lulusan terbaik. Untuk anak-anak yang nggak lolos itu diarahkan lagi ke orang tuanya, apakah mampu untuk menyekolahkan di luar atau anak-anaknya mencari beasiswa. Yang kelima, biaya sekolah yang murah. Biaya sekolahnya itu jadi di Singapura itu sumber daya alamnya kan tidak ada. Jadi pemerintah itu memfokuskan di sumber daya manusia. Jadi biaya sekolah di Singapura itu jadi murah. Baik, materi berikutnya yaitu tentang problematika pembelajaran matematika di negara Singapura. Terdapat 2 problematika yang penulis dapatkan, yaitu yang pertama, tekanan akademik tinggi di dalam pendidikan. Tekanan akademik yang tinggi di dalam suatu pendidikan di Singapura mengakibatkan tingginya tingkat stres dan kecemasan anak di Singapura. Hal ini terjadi lantaran aktivitas yang melelahkan dan tuntutan tinggi yang mereka dapatkan di sekolah. Seorang anak akan melewati hari yang melelahkan di sekolah hingga tuntutan belajar di rumah berdampak pada kesehatan mental anak. Sistem pendidikan di Singapura terkenal karena menghasilkan anak-anak yang berada di peringkat teratas dunia dalam tes standar. Negara kota mengambil tempat pertama di PISA terakhir. Anak-anak di kota Singa mengalami tingkat stres yang tinggi dari sekolah dasar sebagai akibat dari tekanan persaingan dari sekolah dan orang tua. Kemudian yang kedua, kurangnya kebebasan berekspresi untuk mahasiswa atau peserta didik. Hal yang masih sering dikeluhkan dalam sistem pendidikan di Singapura adalah kurangnya kebebasan berekspresi untuk mahasiswanya. Mahasiswa di Singapura cenderung apolitis. Mereka tidak terlibat dan tidak suka terlibat dalam urusan politik. Hal ini bisa terjadi beranjak dari sistem pemerintahan di Singapura yang cenderung otoriter. Segi negatif dari hal di atas adalah berkurangnya sosialisasi dari para pelajar. Akibatnya interaksi sosial antara pelajar berkurang dan menjadikan para siswa Singapura seperti robot yang hanya memikirkan pekerjaan pribadinya saja. Tidak ada lagi tenggang rasa antara sesama siswa. Hal yang sering terjadi adalah belajar pulang dan lulus tepat mungkin dengan nilai bagus.
Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.